Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wardatul Umi WK Putri dengan NIM 2010603011 dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai manajemen perencanaan zakat. Yang pertama yaitu pengertian manajemen zakat. Dalam bahasa Arab, manajemen diartikan dengan nazama yang berarti mengatur, menyusun, mengorganisir, menyesuaikan, mengontrol, menyiapkan, mempersiapkan, dan merencanakan. Kata zakat secara bahasa berasal dari kata zaka yazku zaka'an wa zakwan yang berarti berkembang dan bertambah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan pengertian zakat yaitu sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syarat Islam. Manajemen zakat dapat didefinisikan sebagai proses pencapaian tujuan lembaga zakat dengan atau melalui orang lain, melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi yang efektif dan efisien. Manajemen perencanaan zakat merupakan hal yang penting dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Memiliki perencanaan merupakan indikator lembaga yang dikelola secara sungguh-sungguh dan profesional. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen. Perencanaan juga termuat dalam peraturan pengelolaan zakat di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan pengertian pengelolaan zakat, yaitu pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayaan guna zakat. Adanya perencanaan dalam pengelolaan zakat menunjukkan pentingnya perencanaan dalam pengelolaan zakat. Gagal dalam membuat perencanaan berarti merencanakan kegagalan. Menurut Eri Sudewo, salah satu ciri OPZ atau operasi pengelolaan zakat yang masih tradisional adalah bekerja tanpa ada perencanaan. Perencanaan merupakan tahapan pertama dalam kegiatan pengelolaan. Kegiatan yang lainnya seperti pengorganisasian dan pengawasan harus melewati tahapan ini. Perencanaan adalah memilih suatu tujuan dan mengembangkan suatu metode atau strategi untuk mencapai tujuan atau menentukan tujuan untuk kinerja organisasi di masa depan, serta membutuhkan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 4 tahapan dasar dalam perencanaan, yaitu 1. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. 2. Merumuskan keadaan saat ini. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Dan yang terakhir adalah mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Cara lain dalam merancang sebuah perencanaan adalah dengan menggunakan pendekatan 5W+1H. What, when, who, where, why, and how. Pendekatan 5W menjelaskan apa yang hendak dilakukan, kapan dilaksanakan, siapa pelakunya, di mana pelaksanaannya, dan mengapa itu dijalankan. Dan 1H menggambarkan bagaimana cara melakukannya. 5W dan 1H berkaitan dengan konten and how. Maksudnya adalah sebesar apapun dana zakat yang dikumpulkan tidak akan berdampak apa-apa bila tidak tahu bagaimana mengemas program pemberdayaan. Potensi ekonomi harta zakat akan menjadi tidak memiliki nilai guna kalau tidak paham how-nya. Dengan pendekatan 5W+1H akan diperoleh suatu perencanaan yang lebih matang, sistematis, jelas tujuan, target, arah, dan sasarannya. Di samping itu, pendekatan 5W+1H akan memudahkan penyusunan action plan. Ada beberapa jenis perencanaan yang perlu dimiliki oleh lembaga pengelola zakat agar organisasi dapat berjalan dengan baik dan dapat dievaluasi, yaitu perencanaan misi, tujuan, strategis, dan perencanaan operasional. Perencanaan operasional dibagi menjadi 2, yaitu rencana sekali pakai atau single use plan dan rencana tetap atau standing plans. Lembaga pengelola zakat hendaknya melakukan perencanaan yang baik karena perencanaan dapat menjadi dasar evaluasi dan mengetahui keberhasilan organisasi. Secara konseptual, perencanaan adalah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan, bentuk organisasi yang tetap untuk mencapainya, dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh badan atau LAZ. Dengan kata lain, perencanaan menyangkut pembuatan keputusan tentang apa yang hendak dilakukan, bagaimana cara melakukan, kapan melakukan, dan siapa yang akan melakukan secara terorganisasi. Perencanaan zakat tentunya berkaitan dengan kegiatan dengan proses sebagai berikut.
1. Menetapkan sasaran dan tujuan zakat. 2. Menetapkan bentuk organisasi atau kelembagaan zakat yang sesuai dengan tingkat kebutuhan yang hendak dicapai dalam pengelolaan zakat. 3. Menetapkan cara melakukan penggalian sumber dan distribusi zakat. 4. Menentukan waktu untuk penggalian sumber zakat dan waktu untuk mendistribusikan zakat dengan skala prioritas. 5. Menetapkan amil atau pengelola zakat dengan menentukan orang yang memiliki kompetensi, mindset, dan profesionalisme untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Dan 6. Menentukan sistem pengawasan terhadap pelaksanaan zakat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.